Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian di pagi hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dalam keadaan baik. Baik anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita adalah agama terpadu, yaitu bab 4 tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Oke, oleh karena itu, agar anak-anak lebih paham apa itu najis, macam-macam jenis najis, dan cara mensucikannya, mari kita simak. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SD As-Sunniyah Kencong yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran macam-macam najis dan cara membersihkannya. Anak-anakku, agama Islam adalah agama yang selalu peduli akan kebersihan. Karena dalam Islam, menjaga kebersihan itu sangatlah penting, terutama menjaga kebersihan diri dari najis. Karena najis dapat menghalangi kita untuk melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Dalam Islam sendiri, najis dibedakan dalam beberapa kelompok menurut tingkatannya, dan berikut ini adalah beberapa macam-macam najis yang perlu kita ketahui. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama adalah najis mukhaffafah atau biasa juga disebut dengan najis ringan. Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari air seni atau pipis seorang bayi laki-laki yang masih di bawah usia 2 tahun dan hanya masih diberi makan berupa ASI atau air susu ibu. Karena merupakan sebuah najis yang ringan, maka untuk membersihkan najis ini juga cukup mudah, yaitu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Kemudian anak-anakku sekalian, najis yang kedua yang perlu kita ketahui adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah adalah najis yang berasal dari kotoran, baik kotoran hewan atau manusia, air kencing, bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang, air susu hewan yang diharamkan, dagingnya, dan lain sebagainya. Najis mutawassithah juga dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Najis ainiyah, jelas terlihat rupa, rasa, atau tercium baunya. Yang kedua adalah najis hukmiyah, tidak tampak seperti bekas kencing dan minuman keras. Untuk mensucikan diri dari najis mutawassithah, yang harus dilakukan adalah membersihkan bagian yang terkena najis dengan menggunakan air yang mengalir hingga benar-benar hilang najisnya. Najis yang ketiga atau najis yang terakhir adalah najis mughalladah atau najis berat, yaitu najis yang paling tinggi tingkatannya. Najis ini berasal dari air liur hewan-hewan yang diharamkan dagingnya. Karena merupakan najis yang berat, maka cara untuk membersihkan diri dari najis ini perlu menggunakan bilasan air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dibersihkan menggunakan tanah agar najis tersebut benar-benar hilang. Jadi anak-anakku sekalian, tingkatan najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis ringan atau mukhaffafah,
Cara membersihkannya yaitu cukup memercikkan air tanpa harus mencucinya. Misalnya terkena air seni bayi yang belum makan kecuali ASI atau air susu ibunya. Tingkatan najis yang kedua adalah pertengahan atau najis mutawassithah. Cara membersihkannya, najis disiram dengan air mengalir hingga hilang najisnya dari warna, bau, dan rasanya. Kemudian tingkatan yang ketiga atau najis yang terberat adalah najis mughalladhah. Cara membersihkannya, dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicuci dengan menggunakan tanah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود, yang artinya, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku bagi orang-orang yang bertawaf, beriktikaf, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Jadi anak-anakku sekalian, ketika akan melaksanakan ibadah, mari kita perhatikan tempat dan pakaian yang kita gunakan, karena tempat dan pakaian yang kita gunakan untuk ibadah harus benar-benar bersih dan suci dari najis dan kotoran. Baiklah anak-anak, itulah tadi sedikit penjelasan dari Pak Rohman di pelajaran kita hari ini tentang macam-macam najis dan cara membersihkannya. Anak-anak bisa mencari keterangan lain dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tentunya tetap beracuan kepada Al-Quran dan hadis ya anak-anak. Cukup sekian dari Pak Rohman, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi yang menerangkan tentang macam-macam najis dan cara menghilangkannya atau mensucikannya. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ke Pak Guru. Baik, tugas kalian adalah menyimak dan memahami video tadi, kemudian dicatat poin-poin pentingnya saja. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.